Mungkin dari pihak sana Israel mungkin sangat diuntungkan dengan kunjungan itu, kan mereka mungkin mendapat satu citra atau apa yang membuat mereka mungkin mengambil kepentingan untuk mengekspos itu. Tapi bagi kita sangat dirugikan. Nah, kita kan merasa dipermalukan juga, ini untuk apa gitu. Dan ini kan menyakiti hati umat Islam di dunia ya. Bagaimana pada kondisi yang sangat-sangat tidak tepat ya. Ini sungguh membingungkan nih. Maunya apa gitu loh. Kalau mau diplomasi mereka itu siapa? Kapasitasnya apa? Ya, Presiden Indonesia aja tidak tidak seperlu itu gitu. Itu tidak ada kaitan dan kita akan memanggil mereka untuk memberikan keterangan, dan jika memang terbukti ada pelanggaran mungkin ya mereka akan mendapatkan sanksi dari pimpinan ya. Halo Tribuners, Tribuners Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Aufsin. Masyarakat Indonesia tengah hangat memperbincangkan soal kedatangan 5 tokoh Nahdlatul Ulama ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog. Banyak yang menyayangkan dan mempertanyakan tujuan kedatangan mereka di tengah-tengah genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Lantas seperti apa sikap PBNU terkait kunjungan 5 Nahdliyin ke Israel tersebut? Kita akan berbincang dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan, Gus Ahmad Fahrur Razi, yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo Gus Fahrur, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Gus sudah bergabung dengan kami di Tribun on Focus hari ini. Sebagai pengantar, Gus, ini saya ingin memastikan apakah benar Nahdliyin tersebut memang warga NU begitu? Informasi yang saya dapat iya, tapi dia bukan pengurus PBNU. Dia mungkin ada di Banom ya, di salah satu badan otonom, ada yang di PW Jakarta juga. Hmm. Dari PW Jakarta dan ada di mana saja kira-kira Gus itu, Di Gus? Jakarta itu juga bukan pengurus harian, dia Hmm. pengurus LPM. Jadi itu bagian dari pengurus Banom gitu aja. Hmm. Tugasnya seperti apa itu, Gus? Ya ada macam-macam itu, ada yang dari Pagar Nusa misalnya, kan urusannya pencak, ngapain dia datang ke sana? Oh, begitu. Berarti memang sebenarnya dengan fungsi mereka di PBNU tidak ada sangkut pautnya untuk datang ke Israel begitu dan bertemu dengan presiden di sana begitu ya, Gus? Nggak ada ya, salah satunya itu pengurus pencak silat. Untuk apa pencak silat ke Israel ketemu presiden, mau apa, kita juga nggak paham, makanya akan dipanggil apa, siapa yang ngundang mereka, tujuannya apa, gitu akan kita tanyai itu. Baik. Ini ini kan lagi viral banget Gus setelah adanya tersebarnya foto kelima Nahdliyin ini. Kemudian bagaimana tanggapan PBNU terkait kunjungan Nahdliyin tersebut bahkan sampai bertemu Presiden Israel begitu? Ya kita semua menyayangkan, saya baru tahu kemarin, terus saya share di grup pimpinan, ya semua kaget, ya semua kaget, bahkan ketua umum juga nggak paham dan sangat kaget, sangat menyesalkan, bahkan dipanggil oleh ketum untuk menghadap itu semua pimpinan Banom itu untuk memberi penjelasan, karena mereka itu ya nggak izin, ya nggak memberitahu, ya, dan kita nggak tahu apa-apa. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan NU sama sekali. Ya, Jadi ya. tidak boleh diklaim sebagai itu apa tugas NU, sama sekali tidak. NU berlepas dari kedatangan mereka semua itu. Hmm. Berarti selama keberangkatan mereka, persiapan mereka ini tidak ada komunikasi apapun kepada PBNU Nggak, atau pengurus daerah manapun begitu ya? nggak ada, saya sudah cek di PW Jakarta juga nggak tahu. Hmm. Kemudian Jadi kenapa kemudian ini bisa tersebar begitu, Gus? ya saya kira ada yang berkepentingan ya. Mungkin dari pihak sana Israel mungkin sangat diuntungkan dengan kunjungan itu, kan mereka mungkin mendapat satu citra atau apa yang membuat mereka mungkin mengambil kepentingan untuk mengekspos itu. Tapi bagi kita sangat dirugikan ya. NU Hmm. ini ormas yang sangat tegas dan terus-menerus ikut mendukung Palestina gitu loh. Nah, kita kan merasa dipermalukan juga, ini untuk apa gitu. Dan ini kan menyakiti hati umat Islam di dunia ya. Bagaimana
pada kondisi yang sangat-sangat tidak tepat ya. Ini sungguh membingungkan nih. Maunya apa gitu loh. Kalau mau diplomasi mereka itu siapa? Kapasitasnya apa? Ya, Presiden Indonesia aja tidak tidak seperlu itu gitu. Iya, iya, iya. Kemudian ini sebenarnya PBNU dari tadi sudah Gus sendiri juga menegaskan bahwa PBNU sendiri tegas begitu untuk mendukung Palestina dan mengutuk serangan Israel terhadap warga Gaza begitu ya Gus ya. Ya, kita selalu terdepan bersama pemerintah untuk senantiasa mendukung Palestina dan mengecam serangan-serangan yang brutal, aksi-aksi kejahatan kemanusiaan di Israel. Iya, ya. Ini tadi dibilang bahwa sebenarnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan PBNU dan tidak ada izin dengan PBNU begitu Gus. Kemudian citra sekarang PBNU dan NU sendiri bagaimana setelah viralnya foto-foto mereka di Israel, Gus? Ya, kita udah memberikan keterangan pers bahwa itu tidak ada kaitan dan kita akan memanggil mereka untuk memberikan keterangan dan jika memang terbukti ada pelanggaran mungkin ya mereka akan mendapatkan sanksi dari pimpinan ya. Yang jelas kita sudah menyatakan pada publik bahwa NU tidak ada kaitan dengan kunjungan tersebut dan NU tidak pada posisi apapun terhadap kepentingan mereka. Kita tidak tahu siapa yang mengundang mereka, apa maunya, siapa yang membiayai, kita sama sekali tidak ngerti. Makanya kita masih akan panggil itu ketum minta untuk mereka klarifikasi. Karena kita juga merasa kaget juga, sangat kaget ya. Dalam situasi seperti ini, mereka benar-benar gak paham geopolitik ya. Gimana situasi kebatinan dan situasi geopolitik saat ini kok semudah itu gitu loh. Kenapa nggak dipertimbangkan? Ya, baik. Jika misalnya memang kedatangan mereka bukan karena PBNU, karena alasan pribadi begitu, Gus. Apakah nantinya PBNU tetap akan memberikan sanksi kepada kelima orang ini, Gus? Saya tidak tahu ya, itu kan nanti kan pimpinan yang akan. Cuman yang jelas pimpinan sudah minta mereka untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan karena ini sangat-sangat mengagetkan kita. Bahwasanya NU ini adalah ormas Islam yang betul-betul ingin mendukung kemerdekaan Palestina dan kita tidak ingin mempermalukan umat Islam dengan apapun yang merugikan bangsa Palestina. Iya. MUI sendiri nih tadi sudah merespon dan menilai kunjungan tersebut tak layak begitu Gus. Bahkan mempertanyakan apakah kelima Nahdliyin ini tak tahu soal konstitusi begitu. Sementara sikap PBNU sendiri memang sudah jelas untuk mengutuk Israel dan membela Palestina. Bagaimana kemudian ini bisa kecolongan begitu Gus? Ya kan kita ini bukan Superman yang bisa mencegah semua orang ya. Kan kita tidak punya instrumen apapun yang untuk bisa mendeteksi orang datang ke suatu negara. Kalau kita memang tidak diberitahu ya, saya kira hanya negara yang bisa mencekal orang pergi. Dan kita tidak punya kemampuan untuk melihat gejala atau gelagat orang mau kemana kecuali setelah itu terjadi dan kita hanya tahu dari media jadi Ya. betul-betul kita tidak mengetahui sama sekali dan itu saya kira berita itu memang sengaja ditiupkan untuk merugikan kita juga merasa sangat tidak nyaman dengan berita itu. Oke, berarti Nahdlatul Ulama sendiri merasa berita ini sangat merugikan dari pihak ke pihak NU dan ingin ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan atau menggonjang-ganjingkan NU begitu ya Gus dengan adanya berita ini. Ya, saya kira yang berkepentingan itu mereka ya. Israel itu mungkin menganggap itu suatu pertemuan yang berharga karena di tengah badai kecaman dan kutukan dunia ternyata masih ada orang Islam yang mau datang. Mungkin aja mereka kayak sengaja menyebarkan itu sebagai kampanye. Ya, kan mereka kan ada kepentingan kampanye untuk simpati atau apa yang mereka bisa lakukan. Tapi dari pihak kami ini kami merasa dirugikan kalau itu mencatut organisasi sebesar ini ya. Itu betul-betul tidak bertanggung jawab kalau memang mereka datang mewakili NU, tapi kita tidak tahu apa betul mereka itu memang membawa nama NU. Hmm. Ya, itu makanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena
mekanismenya harusnya kalau dia mewakili NU itu ada surat tugasnya dan ada mandatnya. Ini sudah saya cek pada semua pihak, tidak ada ketum, sekjen semua nggak ada yang tahu. Ini semua betul-betul dikagetkan dengan berita ini. Iya, iya. Setelah viralnya foto ini, apakah dari pihak PBNU sendiri tidak ada komunikasi kepada mereka begitu, Gus? Ketum tadi malam sudah meminta mereka untuk dipanggil untuk mereka banom-banomnya ya. Mereka itu kan anggota dari satu banom, misalnya Pagar Nusa, ketua Pagar Nusa akan dipanggil untuk klarifikasi. Ya. Apakah ada sedikit bocoran tentang seperti apa sebenarnya pembicaraan atau tujuan mereka ke sana itu untuk apa begitu, Gus? Belum ada, belum tahu. Kita juga belum tahu, makanya masih akan dipanggil, diminta tabayun, apa tujuannya, siapa yang mengundang, siapa yang memberangkatkan, dan apa yang terkait dengan itu ya. Nanti baru akan apa kita tentukan setelah kita mengerti dengan benar. Berarti PBNU sendiri sampai saat ini belum tahu kemungkinan apa yang mereka bicarakan begitu ya, Gus ya? Belum, belum, Ya. udah nggak tahu kita nggak tahu ya. Ini netizen ini sedang heboh sampai-sampai ini saya lihat tadi Instagram dari PBNU sendiri diserang oleh netizen. Ini kemudian tanggapannya dari PBNU sendiri eh, dan Gus sendiri bagaimana? Ya kita minta maaf ya, kita kita merasa ini satu kesalahpahaman aja. Tapi yang jelas percayalah bahwa NU tidak mungkin akan melakukan perbuatan yang merugikan umat Islam ya. Kita saling percaya aja bahwa itu insiden yang di luar pengetahuan kita ya. Jadi masyarakat supaya tetap yakin dan tenang bahwa kita satu kata, satu hati, bahwa kita mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina dan kita tidak menyetujui penjajahan dalam bentuk apapun di muka bumi. Ini adalah komitmen bersama kita dan yang tidak perlu diragukan lagi bahwa NU tidak dalam posisi yang seperti yang dikabarkan dalam mungkin berita-berita yang kurang sedap itu ada tendensi yang kita tidak paham ya. Tapi kita memahami bahwa ini masalah masalah yang sangat-sangat sensitif, makanya kita juga bingung kenapa mereka kok beraninya dan kok segitunya gitu. Kita juga bingung juga, makanya ini akan kita tabayun dulu, nanti mungkin ketum akan berikan penjelasan. Oke, baik. Ini kira-kira kapan kelima Nahdliyin ini akan sampai di Indonesia, Gus? Saya belum tahu, saya juga hanya mengikuti di media. Saya posisi di Jawa Timur, jadi saya nggak tahu perkembangan dari ke hari. Cuma tadi malam saya dengar sudah ketum sudah panggil Hmm. para pimpinan Bandung-Bandung itu untuk mau segera membuat melapor pada ketum apa yang sedang terjadi gitu. Iya, baik. Ini kan PBNU tegas begitu mendukung Palestina. Sebenarnya sampai sejauh mana PBNU memberikan dukungan untuk Palestina, Gus? Kita aktif dalam misalnya penggalangan dana untuk kemanusiaan melalui Lazisnu dan kita juga terlibat aktif dalam dialog-dialog antar agama untuk memberikan seruan moral tentang pentingnya perdamaian dunia, tentang pentingnya kerukunan dan apa rahmat bagi alam semesta. Kita sudah menyelenggarakan satu forum R20 di Bali yang mengundang beberapa tokoh lintas agama, Yahudi juga Kristen sudah datang, kita ajak bicara bahwa semuanya harus satu kata, kita ingin dunia yang lebih aman, kita ingin kehidupan yang lebih beradab, dan semua kita mengecam kekerasan, kejahatan kemanusiaan. Itu selalu kita bicarakan melalui pendekatan-pendekatan apa tokoh-tokoh antar umat beragama di berbagai forum. NU terus ikut aktif, akan kita membuka dialog dengan berbagai tokoh-tokoh agama di seluruh dunia bahwa semuanya harus bersama-sama kita memberikan satu himbauan dan seruan agar kekerasan di Palestina harus segera dihentikan dan kita juga sangat mendukung langkah-langkah taktis yang dilakukan pemerintah untuk secara berkelanjutan kita mendukung kemerdekaan Palestina dengan apa yang bisa dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik.
Baik, ini menjawab pertanyaan MUI tadi, Gus. Ini tadi yang mempertanyakan setelah beredarnya foto lima Nahdliyin ini, kemudian MUI bertanya soal apakah mereka tidak tahu konstitusi begitu, soal diplomasi Indonesia dan Israel juga. Dari PBNU sendiri terkait konstitusi dan lain sebagainya, eh, apakah ada arahan juga kepada para anggotanya begitu, Gus? Ya, kita semua ini ikut aturan yang berlaku ya di negara kita warga Indonesia, dan kita semua tentu tunduk pada aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan juga terkait kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Artinya kita tidak mungkin untuk melakukan langkah-langkah yang tidak sejalan dengan konstitusi negara kita. Ya, tegas bahwa NU bersama pemerintah menolak Israel begitu ya Gus ya. Ya, kita menolak penjajahan dari muka dunia, itu dari seluruh muka bumi, itu amanat undang-undang, Pak. Itu konstitusi. Jadi kita tidak akan pernah mendukung penjajahan satu bangsa, dan kita mendukung sepenuhnya kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat. Baik. Dari PBNU sendiri bagaimana kemudian arahan ke depan agar adanya kunjungan tanpa komunikasi ini tidak terjadi lagi Gus? Ya, mungkin kita akan lebih sosial. Makanya ketua-ketua Banomnya akan dipanggil, mungkin akan diberikan satu nasihat ya. Apakah itu karena ketidaktahuan atau kesengajaan? Kan beda kalau orang tidak tahu atau sengaja atau tidak sengaja. Makanya harus kita uh, kita panggil dulu, kita tanya dulu apa dan sebagai apa. Tapi yang jelas kalau secara resmi kita pasti tidak mengizinkan. Karena itu langkah-langkah itu konyol sekali. Bagaimana dunia sedang menangis, apakah kita mampu tertawa? Dilihat dunia itu sungguh sangat hal yang sangat apa ya? Kita bilang itu sangat menjijikkan mungkin ya. Tidak layak lah. Bagaimana dunia tertawa melihat bagaimana kita bisa tertawa melihat bayi-bayi apa mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tentu sesuatu yang hati nurani kita pasti akan sangat merasa tidak terima dengan apapun yang Israel lakukan saat ini. Ya. Dari pernyataan ini berarti PBNU tidak akan lagi atau tidak akan pernah sebenarnya tidak pernah berkunjung ke Israel maupun menemui siapapun di sana begitu ya Gus ya. Jadi harus dibedakan ya konteks-konteks yang diperlukan ya. Jadi kita perlu ada satu pertemuan, diskusi mungkin dengan mereka, tapi pada level yang sangat terhormat ya. Karena dunia ini tidak mungkin kita bisa saling memahami kalau kita tidak bisa bertemu, ya kan? Bahwasanya kita tetap mendukung Palestina, tapi mungkin juga harus ada cara-cara damai misalnya, yang seperti dilakukan Gus Dur misalnya, itu kan bukan untuk mendukung Israel, kita tetap mendukung Palestina, tapi dengan cara diplomasi. Ya. Ya, jadi harus dilihat konteksnya. Di semua itu kan ada sebab dan musababnya. Tetapi tujuannya kita tetap mendukung negara Palestina. Itu tidak akan berubah. Adapun caranya mungkin bisa dengan cara diplomasi, mungkin bisa dengan cara berdiskusi, karena perang terbukti sudah 30-40 tahun perang Palestina juga belum bisa menyelesaikan masalah. Mungkin harus ada cara-cara lain yang itu mungkin diperlukan juga dialog ya. Dialog antar iman, dialog antar pemimpin agama, itu hal-hal yang harus tetap dilakukan. Tetapi tentu saja tetap pada konteks, pada tujuan yang sama, bukan pada tujuan yang lain. Baik. Terakhir, Gus Warur, imbauan PBNU kepada masyarakat atas konflik Israel dan Palestina ini seperti apa? Ya, kita berharap semua kita masyarakat tetap bersungguh-sungguh mendukung kepada Palestina dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, paling minimalnya dengan doa ya. Kita tetap melakukan doa untuk kemerdekaan Palestina dengan sumbangan-sumbangan kemanusiaan yang bisa kita berikan secara konkret melalui Basnas, ya, juga dukungan melalui forum-forum internasional, dan kita dukung langkah pemerintah melalui jalur-jalur diplomatik. Ini yang bisa kita lakukan, tapi tetap kita hati kita sama, jangan ada rasa saling curiga bahwa semua kita pasti ingin mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Baik. Terima kasih Gus Fahrur atas obrolan dan bagaimana kemudian langkah PBNU ke depan terkait kedatangan lima Nahdliyin ke Israel.
kemarin begitu ya. Semoga kita di lain waktu bisa mengobrol lagi begitu ya Gus. Kita nantikan Terima kasih. bagaimana kemudian Terima kasih. klarifikasi Lima Nahdliyin dan seperti apa sebenarnya tujuan mereka datang ke Israel untuk bertemu Presiden Israel di sana begitu ya Gus ya. Ya, ya, ya. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan Gus Ahmad Fahrur Razi. Kita nantikan bersama klarifikasi dari Lima Nahdliyin soal tujuan mereka apa datang ke Israel dan juga apakah nantinya PBNU akan memberikan sanksi tegas kepada mereka. Saya Titi Ausin, sampai jumpa di Tribun on Focus selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.